Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin dan Majlis Ta'lim Masjid Al-Muttaqin, waffaqani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu berkesinambungan dalam keistiqomahan dan melipat gandakan segala amalan ibadah kita, terkhusus di hari-hari terbaik ini, di awal 10 Dzulhijjah. Termasuk dari amalan yang luar biasa ganjaran pahalanya adalah bermajelis ilmu, yang di dalam majelis tersebut dibacakan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah nabinya dan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebesar-besar, termasuk di antara sebesar-besar ibadah. Dalam bahasan terakhir, masih dalam bahasan dosa besar yang ke-12, yaitu berkaitan dengan dosa zina. Mana yang terakhir kemarin? Hadis yang mana itu? Hah? Berkata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, qala alaihi salatu wassalam, beliau membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman fa kana 'alaihi kadhillah fa idza aqla raja'a ilaihi al-iman. Apabila seorang hamba itu berzina, maka keluar darinya iman. Dan yang dimaksudkan dengan iman di sini adalah kamalul iman, kesempurnaan iman. Karena keimanan itu memiliki 3 tahapan. Apa itu? Siapa yang bisa menjawab? Pak. Islam, iman, Islam, ihsan. Ada lagi yang lain? Yaitu unsur sebuah keimanan terwujudkan dalam 3 unsur. Yang ditanyakan tahapan dan tingkatan suatu keimanan. Abu Salman, Bapak. Sudah disinggung belum sebelumnya? Yaitu aslul iman. Aslul iman, pokok dasar iman. Level dan standarisasi kadar minimal keimanan yang harus ada pada diri seorang muslim sehingga dia dikatakan sebagai muslim, yaitu harus memiliki aslul iman, pokok dasar iman, di mana pokok dasar iman, aslul iman itu terwujudkan dalam 3 unsur kandungannya, yaitu i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Keyakinan tentang apa? Keyakinan bahwa saya tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah Ahadul Ahad, satu-satunya sang pencipta alam semesta, sang penguasa alam semesta,
satu-satunya pula yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Ini keyakinan di dalam hati. Kemudian diimplementasikan ke dalam wujud nyata berupa ucapan dengan lisan yang kita kenal dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apa yang diikrarkan, dideklarasikan melalui lisan harus dan wajib didahului oleh apa yang ada di dalam hati. Tidak bermanfaat mengucapkan saja tanpa ada keyakinan dalam hati. Apa yang dilafadzkan melalui lisan itu sudah pasti akan didahului oleh keyakinan yang tertancap kokoh di dalam hati. Kemudian unsur yang ketiga yaitu pengamalan dalam wujud lahiriah. Jadi Islam itu lahir dan batin. Apa yang diyakini di dalam hati bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian dideklarasikan melalui lisannya, sudah barang tentu harus terwujudkan dalam aplikasi nyata amalan lahir. Dan amalan lahiriah yang paling utama dan asasi tidak bisa diganggu gugat, adalah at-tauhid, menunggalkan Allah dalam hal ibadah dan meninggalkan segala kesyirikan kepadanya. Ini dasar iman yang paling minimal yang harus ada, diistilahkan oleh para ulama sebagai aslul iman, pokok dasar iman. Tahapan yang kedua dinamakan dengan kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Bagaimana terrealisasi kesempurnaan iman yang wajib? Dengan beberapa perkara. Dan ini tahapan yang di atas dari tahapan aslul iman. Kapan seseorang menjadi mukmin, menjadi muslim? Syaratnya dia harus memiliki aslul iman, tidak bisa diganggu gugat, ditawar-tawar. Siapa yang aslul iman ini tidak terwujud, maka tidak terwujud Islam padanya. Tahapan yang kedua diistilahkan kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang bersifat wajib, dalam artian dia menyempurnakan aslul iman yang telah ada tadi. Bagaimana mewujudkan kamalul iman, kesempurnaan iman yang wajib? Yang pertama, harus selamat dari syirik akbar. Harus selamat dari syirik akbar dulu. Karena siapa yang terjatuh dalam syirik akbar atau kufur akbar, berarti dia menggugurkan aslul iman. Jadi syarat yang pertama, selamat dari syirik akbar, dia memiliki aslul iman. Kemudian bagaimana bisa mewujudkan kamalul iman, kesempurnaan iman? Tidak terjatuh, yaitu dengan tidak terjatuh ke dalam syirik asghar. Tidak terjatuh ke dalam syirik asghar. Yang kedua, tidak terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kebid'ahan yang dimaksud kebid'ahan dari sisi i'tiqadiyah, kebid'ahan yang berkaitan dengan akidah, maupun kebid'ahan yang berkaitan dengan amalan-amalan. Yang ketiga, harus selamat dari dosa-dosa besar, al-kabair. Yang keempat, selamat dari berkesinambungan dan kontinu dalam terjatuh ke dalam dosa-dosa kecil yang sama. Kemudian yang kelima, dia melaksanakan perintah Allah yang wajib dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Siapa yang bisa mengulang 5 poin ini?
Siapa yang bisa mengulang 5 poin? Selamat dari syirik akbar. Naam. Level di bawah syirik akbar apa? Selamat dari syirik asghar. Selamat dari kebid'ahan. Sebelum itu tidak terjatuh dalam dosa-dosa besar. Kemudian selamat dari berkesinambungan dalam dosa-dosa kecil. Terakhir, melaksanakan perintah-perintah Allah yang bersifat wajib. Dalam kaitan yang sebelumnya, selamat dari berkesinambungan dalam terjatuh pada dosa-dosa kecil. Harus ada berkesinambungan, karena yang namanya manusia tidak mungkin bisa selamat dari dosa. Pasti mana manusia itu berdosa, siapapun dia. Hanya saja yang dimaukan di situ berkesinambungan dalam dosa kecil yang sama. Dianggap cuman kecil aja, dia terjang saja, dia anggap enteng. Siapa yang dapat mewujudkan perkara-perkara tersebut, maka dia telah merealisasikan kamalul iman al-wajib. Siapa yang tidak mewujudkan kamalul iman al-wajib, maka dia tetap mukmin selama dia punya aslul iman. Nah, aslul iman terwujudkan dalam apa? Keyakinan hati, ikrar dengan lisan, amalan lahiriah. Amalan lahiriah yang menjadi dasar standar minimal sahnya keislaman seseorang adalah tauhid dan apa? Dan salat fardu. Ini batasan minimalnya. Bermakna siapa yang terjatuh dalam dosa besar, syirik asghar, na'am, kemudian kebid'ahan, maka tidak gugur keislaman darinya selama terwujudkan aslul iman. Nah, yang dimaksud di sini, apabila seorang hamba itu berzina, maka keluar darinya iman sebagaimana bayangan. Maksudnya kamalul iman. Dan apabila dia melepaskan diri dari keimanan, melepaskan diri dari dosa zina tersebut, maka kembali keimanan itu padanya. Dengan dia meninggalkan dosa besar tersebut, kembali keimanan tersebut kepadanya. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhul imana kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sih. Isnaduhu jayyid. Diriwayatkan oleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berzina atau minum khamr, maka Allah cabut darinya keimanan sebagaimana seorang manusia itu melepas pakaian dari kepalanya. Ditanggalkan keimanan itu. Yang dimaksudkan dengan keimanan di sini adalah keimanan kamalul iman, kesempurnaan iman, tidak gugur keimanan darinya, masih muslim. Waqala alaihi salatu wassalam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang Allah tidak mengajak bicara dirinya di hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan dia. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga tidak mau melihat kepadanya. Walahum adzabun alim, dan baginya adalah adab yang pedih. Siapa itu? Syekhun zanin, seorang yang sudah tua, syekh, sudah sepuh, sudah tua, dan dia berzina. Wa malikun kadzab,
pemimpin, penguasa yang banyak berdusta. Yang ketiga wa ailun mustakbir. Yang ketiga orang yang miskin. Orang yang miskin, lemah, tapi dia sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang menjadi bahasan di sini adalah syekhun zanin, seorang yang sudah tua dan dia berzina, menunjukkan iqab atau ancaman hukuman yang keras. Walahum adabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Masuk pula padanya di sini malikun kadzab, penguasa yang banyak sekali berdusta. Wa qala alaihi salatu wassalam hurmatu nisa'il mujahidina 'alal qa'idina ka hurmati ummahatihim. Diharamkannya para wanita al-mujahidin atas orang-orang yang tidak berangkat jihad itu seperti haramnya ibu-ibu mereka. Wa ma min rajulin yukhallifu rajulan minal mujahidina fi ahlihi fayakhunu fihim illa waqafa lahu yaumal qiyamati fayakhudhu min amalihi ma syaa fama dhannukum. Tidaklah seorang laki-laki pun yang mengamanahi kepada seseorang, temannya kah, tetangganya kah, yang tidak ikut berjihad, memasrahi tanggung jawab atau amanah untuk urusan keluarga yang ditinggalkan. Misalkan ini ada seseorang berangkat berjihad, dia tinggalkan keluarganya dan dia titipkan keluarga tersebut kepada kawan atau kerabatnya untuk mengurusi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Maka jika terjadi pengkhianatan dalam yang demikian itu, dengan berzina dengan istri dari orang yang sedang pergi berjihad tadi, maka bagi dia azab di hari kiamat nanti. Diambil seluruh amalan-amalan kebaikan dari pelakunya, menunjukkan besarnya dosa perzinahan, terkhusus pada perkara yang demikian itu. Ketika seseorang diamanahi kemudian dia berkhianat. Wa qala alaihi salatu wassalam arba'atun yubghiduhumullah al-bayya'ul hallaf. Ada 4 orang yang dimurkai Allah, penjual yang banyak bersumpah. Kalau di Indonesia ini mungkin jarang didapati ya, tapi kalau di Arab sana itu sumpah itu sudah jadi kebiasaan sudah. Wallah, dikit-dikit mereka akan mengatakan wallahi, atau mungkin di kalangan jamaah biasanya sedikit-dikit mereka wallah. Misalkan ini jual apa, dia jual beli, dikit-dikit bilang wallah ini asli, wallah ini bagus barangnya, dikit-dikit dia wallah. Nah, al-bayya al-halaf, yang banyak bersumpah. Dia bawa nama Allah untuk memperlancar dagangannya itu tadi. Wal faqiru al-mukhtal, orang fakir yang sombong. Wa syekhuz zani, dan syekh yang seorang yang sudah tua kemudian dia berzina. Wal imamul jair, dan seorang imam pemimpin yang jair, yang jahat, yang keji, yang zalim, yang berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua masuk dalam ancaman yang Allah murkai. Dan berkaitan dengan al-imamu al-jair, pemimpin yang jair, selama kezaliman itu tidak mengeluarkan dia dari lingkup keimanan, maka wajib untuk ditaati. Dan wajib bagi penguasa kaum muslimin itu untuk berlaku adil, dan keadilan yang dimaksudkan adalah menerapkan syariat
Allah Subhanahu wa taala dan memberlakukan hukum Allah kepada rakyatnya. Penafsiran terhadap yang demikian itu terkumpul dalam 3 ayat di An-Nisa 58, 59 dan 60. 3 ayat ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. An-Nisa 58, 59, 60. Cuman yang banyak disalahpahami oleh kebanyakan dari penuntut ilmu atau pegiat dakwahnya itu terpaku pada ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian, minkum, ai dari kalangan mukminin. Siapa ulil amri minkum? Penafsirannya ada di dalam ayat sebelumnya, An-Nisa 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Ayat ini disebutkan oleh para salaf turun kepada atau turun untuk para penguasa, pemerintah, pemimpin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, kepada rakyat. Sebagai seorang pemimpin, penguasa diamanahi untuk mengatur rakyatnya di atas hukum Allah. Kemudian Allah katakan, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau kalian wahai para pemimpin, wahai para penguasa, wahai para pemerintah, kalau kalian menghukumi di antara manusia yaitu rakyat, an tahkumu bil adli, hendaklah kalian berhukum dengan adil. Ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya, apa maksudnya berhukum dengan adil? Yaitu bima syara'ahullah, berhukum dengan apa yang Allah syariatkan. Ini urgen, kewajiban bagi seorang penguasa untuk menetapkan syariat Allah sebagai dasar dan sumber serta landasan segala hukum. Kemudian di ayat berikutnya Allah perintahkan kepada para rakyat, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Wajib bagi rakyat untuk tunduk dan taat kepada pemimpinnya selama pemimpin itu di antara kalian, kaum mukminin. Siapa mereka? Yang telah berhukum dengan adil itu tadi, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-60, Allah tegaskan, Allah perintahkan untuk kufur kepada segala hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang menyangka mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau? Mereka hendak yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka hendak berhukum kepada taghut. Kemudian Allah katakan wa qad umiru ayyakfuru bihi. Padahal mereka itu sungguh telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Nah, berarti menunjukkan di sini perintah Allah untuk berhukum dengan syariatnya dan kufur terhadap hukum selain hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 ayat ini 58, 59, 60 menunjukkan korelasi yang erat, tidak bisa terpisahkan. Allah perintahkan untuk kufur kepada hukum selain hukum syariatnya. Tidak mungkin Allah perintahkan untuk mentaati sepenuhnya kepada mereka yang berhukum dengan selain syariatnya, padahal di akhir di ayat 60 Allah perintahkan untuk kufur kepada hukum selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu menunjukkan bahwasanya perintah ketaatan itu kepada mereka yang telah menerapkan sebagaimana di ayat yang ke-58.
Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Apabila kalian wahai para penguasa menghukumi di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil, yaitu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 58, 59, 60. 3 ayat yang tidak bisa dipisahkan. Jadi wal imamu al-jair, imam yang keji, yang zalim, dan di sini bertingkat-tingkat kezalimannya, termasuk dari sezalim-zalim seorang imam dan penguasa adalah ketika menjadikan landasan dasar pijakan hukumnya dengan hukum selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan wa a'dhamu zina az-zina bil wal ukht wa imra'atil ab wa bil maharim, dan sebesar-besar zina sendiri termasuk dari dosa besar dan dia bertingkat-tingkat. Yang paling keji dan besar zina dengan ibunya, berzina dengan saudarinya, berzina dengan istri ayahnya, atau dalam istilah kita ibu tirinya, atau dengan mahram-mahramnya. Ini sebesar-besar zina. Wa qad sahaha al-Hakim wal uhdah alaihi man waqa'a ala dzati mahram faqtuluh. Datang dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi mengatakan siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuh dia. Menunjukkan besarnya dosa yang ada tersebut. Wa fil babi ahadits minha haditsul Barra anna khalahu ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin arasa bi imra'ati abi an yaqtulahu wa yakhmusu malahu. Dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabat untuk mendatangi seorang laki-laki yang menikahi mantan istri bapaknya, maka Nabi mengutus seseorang untuk mendatanginya dan membunuhnya dan mengambil hartanya sebagai rampasan yang dikembalikan kepada Baitul Mal. Ini hukum menikahi mantan istri bapaknya, karena keharamannya itu abadi, menjadi mahram abadi. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila, katanya Allah. Jangan kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi bapak-bapak kalian kecuali apa yang telah lalu dari hukum-hukum yang telah lalu sebelum datangnya syariat Islam. Sesungguhnya menikahi mereka itu adalah sebuah tindakan keji dan kejelekan. Ini menikahi, bagaimana dengan yang berzina dengan istri bapaknya, ibu tirinya, waliyadzubillah. Menunjukkan betapa besarnya dosa-dosa, menunjukkan betapa besarnya dosa zina. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, inna min ahkamil Qur'ani wa hidayatihi al-hath ala tamassuki bil akhlaqil fadilah wal adabil aliyah. Termasuk dari hukum-hukum Al-Qur'an dan hidayah Al-Qur'an menghasung untuk berpegang teguh dengan akhlak yang mulia dan adab yang tinggi. Wa zajar mimma yukhillu bisyarafi wal afaf. Dan syariat ini memperingatkan dari perkara-perkara yang merusak moral dan al-afaf, merusak moral dan kehormatan diri. Wa min ajli dzalika harrama zina. Makanya Allah mengharamkan zina, karena zina itu merusak moral dan merusak kehormatan diri. Wa akhbara annahu fahisyah, dan Allah juga kabarkan bahwa zina itu adalah perbuatan yang
keji, menjijikkan. Yastafhishuhu kullu dhi fitratin qawiyyah. Setiap orang yang memiliki fitrah yang kuat akan merasa jijik, merasa keji. Wa kullu dhi aqlin salimin haddara minhu bi'uqubati ad-dunya wal akhirah. Dan Allah juga telah mentahdzir, memperingatkan dari zina itu dengan ancaman hukuman di dunia dan hukuman akhirat. Uqubatu dunya bil haddi jaldi mi'atin wa taghribi amin. Contohnya misalkan untuk hukuman di dunia dicambuk 100 kali cambuk. Ini bagi yang belum pernah menikah. Adapun yang sudah menikah maka hukumannya dirajam atau diasingkan selama 1 tahun penuh bagi yang belum menikah. Ai tasfir anil balad, diasingkan dari kampungnya, dari wilayahnya, diusir. Liman kana ghairu mutazawwijin walirrajim bil hijara ilal mauti liman kana qad tazawwaja. Dan dirajam bagi yang sudah pernah menikah sampai dia mati. Jadi kriminal dari perzinahan itu, perzinahan orang yang sudah menikah itu melampaui atau setara dengan kriminal pembunuhan. Bahkan kriminalnya sangat keji. Tu'abbar an kauni murtakibiha ghaira salihin lil baqa' fil mujtama'. Bahkan sampai-sampai harus diasingkan, bermakna orang yang jatuh dalam perbuatan tersebut itu enggak layak untuk tinggal di tengah-tengah masyarakat. Fa huwa jarthumah fasidah, dia semacam virus yang mematikan, yang dapat merusak stabilitas masyarakat yang ada. Yajibul qada 'alaiha hatta la tufsidul mujtama'a kullahu. Makanya harus diasingkan sehingga masyarakat itu tidak tertular secara perbuatan maupun secara dampak dari dosa itu, ukubahnya. Wa amma uqubatu zina fil akhirah faqad qala ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Allah sebutkan di surat Al-Furqan dampak balasan di akhirat bagi pezina itu Allah lipat gandakan azab, dan Allah kekalkan dengan penuh penghinaan. Dan telah berlalu di bahasan berkaitan dengan al-khulud, kekekalan. Di dalam bahasa Arab terbagi dua, kekekalan yang bermakna apa? Kekekalan yang bermakna diazab dalam waktu yang lama, dan kekekalan yang bermakna abadi. Ini dalam bahasa Arab ada dua. Jika suatu perbuatan dosa itu masih di bawah kekafiran, kekufuran akbar, maka kekekalan yang diancamkan padanya bersifat tidak abadi, tapi maknanya dia lama di dalam azab. Kemudian Allah katakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali mereka yang bertaubat dan beriman serta beramal amalan saleh. Wa fi sahih al-Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a fil manami thaqaban mithla at-tanur a'lahu udiq wa asfalahu wasi' fihi laghad wa asfat fattala'a fihi fa idza fihi rijalun wa nisa'u rah ya'tihim lahab min asfal minhum fasa'ala anhum faqila lahu hum az-zunah waz-zawani. Ditampakkan kepada Nabi SAW dalam sebuah mimpinya beliau
bagaimana orang-orang itu diadab, laki-laki dan perempuan. Dikatakan kepada beliau mereka adalah pezina. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, la yazni zani hatta yazniya wa huwa mu'min. Tidak ada seorang yang sedang berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia beriman. Dalam keadaan beriman maksudnya kamalul iman. Jadi seseorang yang berzina selama dia tidak menghalalkan zinanya, tidaklah dia melakukan zina itu ketika ada keimanan pada dirinya, yaitu kesempurnaan iman. Jadi dinafikan iman di sini, iman apabila dinafikan dari perbuatan-perbuatan dosa yang masih di bawah kesyirikan dan kekufuran, maka yang dimaksudkan dengannya adalah kamalul iman, penafian kesempurnaan iman, bukan penafian iman. Di sinilah al-khawarij itu gagal dalam memahaminya. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Karena bagi mereka iman itu tidak terbagi-bagi, tidak memiliki tahapan-tahapan. Ahli sunnah merinci bahwa iman itu memiliki tahapan aslul iman dan kamalul iman. Kapan seseorang itu gugur keimanannya? Ketika aslul imannya itu tercederai. Adapun khawarij tidak. Khawarij memahami iman itu satu kesatuan utuh. Apabila tercederai kamalul iman, maka tercederai pula aslul iman. Makanya mereka mengatakan kafirnya pelaku dosa besar. Adapun ahli sunnah wal jamaah tidak. Ahli sunnati wal jamaah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar yang masih di bawah kesyirikan, maka apabila dia mati dalam keadaan belum bertaubat, hukumannya di bawah kehendak Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni yang di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa qala idza zana ar-rajulu kharaja minhu al-iman fa kana 'alaihi katillah. Hadis yang sama diulang, intinya apabila seseorang berzina maka keluar darinya iman seperti bayangan. Iman di sini adalah kamalul iman, bukan aslul iman. Jelas masalah aslul iman dan kamalul iman? Hah? Nah. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Silahkan. Bapak, barangkali ada? Kita lanjut baca. Pak? Hah? Nggak ada. Kemudian Syekh Al-Utsaimin mengatakan, ayyuhal muslimuna inna zina bil idafah ila hadhihi al-uqubat fihi mafasid adimah yufsidul qalb wal fikr yujibu dhul wal 'ar. Zina itu dengan berbagai macam ancaman hukuman yang ada di satu sisi, di sisi yang lain dia juga melahirkan kerusakan-kerusakan yang besar, merusak hati, merusak pikiran, menyebabkan kehinaan, kerendahan. Naam, wa yadhi'un nasl, menjadi tidak jelas garis keturunan. Ya khulutul ansab, nasab-nasab itu menjadi, atau yukhalitul ansab, nasab-nasab itu menjadi tercampur adukkan, tidak jelas ini anaknya siapa. Nah, wa yansyurul amrad, menyebabkan berbagai macam penyakit. Tanasuliyah, fa huwa fasadun fid dunya wad din. Jadi intinya zina itu kerusakan bagi
dunia dan agama. Dan betapa meratanya sebab-sebab zina di masa kita ini, terkhusus di masyarakat kita ini, lebih spesifik lagi di masyarakat muslimin. Bagaimana pintu-pintu dan gerbang-gerbang wasilah kepada perzinahan ini menjadi sesuatu yang wajar. Hubungan batasan antara perempuan dan laki-laki dan perempuan itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam syariat. Batasan-batasannya. Jadi syariat benar-benar menutup segala celah dan perantara yang bisa memicu ke arah perzinahan. Makanya dibatasi, benar-benar dibatasi. Kenapa di masjid itu diletakkan pembatas? Tidak ada dalilnya di dalam sunnah bahwasanya diletakkan tirai-tirai pembatas. Tapi ada di dalam syariat bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu ada batasan, ada batasannya, maka diletakkanlah batasan-batasan itu. Jadi kembali kepada hukum asal, diletakkanlah batasan itu untuk memang memisahkan antara muamalah hubungan laki-laki dan perempuan, ada garis batasnya masing-masing. Cuman ironisnya hal itu tidak bisa dipahami di luar. Kadang di teras masjid masih berkumpul bersama. Nah, untuk apa itu di dalam masjid diletakkan tirai? Untuk apa tempat wudhu dipisah antara laki-laki dan perempuan? Ini semua menunjukkan bahwasanya memang harus ada batasan yang membatasi hubungan dan koneksi antara laki-laki dan perempuan, dijaga oleh Islam. Jadi wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Itu larangan masuk kepada segala sesuatu yang bisa memicu ke arah sana. Masuk padanya ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan. Masuk pula padanya khalwah, berduaan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan pertemanan antara laki-laki dan perempuan ini diatur batasannya oleh syariat. Diputus segala tali yang dapat menghantarkan kepada perzinahan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kalian dekati zina karena itu adalah kekejian dan sejelek-jelek jalan. Berkata Syekh, wa nahyu an qurbanihi nahyun an jami'il asbabil musilati ilaihi. Larangan untuk mendekati zina berarti larangan dari seluruh sebab yang bisa menghantarkan kepada zina. Kalams, menyentuh, bersentuhan, bersalaman, wan nadhar, dan melihat. Nah, dari mata turun ke hati, kemudian anggota badanlah yang membenarkan atau mendustakannya. Fala yahillu lil mu'min an yatamatta bi nadhar imra'atin laysat zaujatan lah. Tidak boleh seseorang berlezat-lezat melihat wanita yang bukan istrinya. Naam. Istilahnya orang awam cuci mata. Bukan cuci mata, itu mengotori mata. Wala bisama'i sauti, atau berlembut-lembut, berlezat-lezat dalam mendengar suara perempuan. Makanya perempuan sendiri dilarang untuk melembutkan suara. Au massa syai'in minha sawa'un kana tamattu'an nafsiyan au jinsiyan. Sama saja apakah melihatnya itu bersenang-senang, berlezat-lezat itu hanya sekedar melihat saja tanpa menyentuh, atau dengan sentuhan-sentuhan. Sama saja apakah melihatnya itu melahirkan syahwat ataukah tidak. Faqulu dzalika haram, semuanya haram. Wala yajuzu fi ghairi zaujah, tidak boleh kecuali dengan istri. Qala Allah Ta'ala walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu mereka yang
terhadap kemaluan-kemaluan mereka, mereka menjaga. Nah, dan segala sesuatu yang menghantarkan kepada hal tersebut, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka atau yang mereka miliki, yaitu budak. Fa innahum ghairu malumin, maka ketika itu mereka tidaklah tercela. Kemudian Allah tegaskan, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dibolehkan memperturutkan syahwat dan hawa nafsu itu kepada para istri atau budak. Tidak ada opsi ketiga. Berdasarkan ayat ini, para ahli ilmu berfatwa tentang haramnya al-istimna, haramnya memuaskan diri sendiri, atau dalam istilah medis diistilahkan sebagai masturbasi. Kenapa? Karena disebutkan di sini siapa yang mencari selain daripada itu, dengan istrinya atau budaknya, maka mereka termasuk orang yang melampaui batas. Berarti masuk pula padanya hal tersebut yang telah disebutkan tadi. Baik, kita cukupkan bahasan pada malam hari ini. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.